Anak KSR tetap semangat. Anak KSR tetap semangat. Hi everyone, now you're listening podcast KSR Pamiguner with Eva and Naili for podcast competition volunteer week 2021. Hope you guys like it, yay! Nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Ini tuh openingnya biar kayak podcaster profesional gitu loh, yang banyak didengerin, terus banyak likes-nya, biar kita mana ya gak sih panitia? Ya ampun, pusing banget aku kedengeran suaramu tuh loh, kayak lebay bin Allah gitu sih udah. Ya gimana dong Pak Ustadz? Di malah nanya Pak Ustadz, emangnya lagi kesurupan? Kesurupan setannya Conjuring mungkin ya, kan bule tuh. Hati-hati loh, ntar kena azab. Seorang podcaster kena azab karena ke Inggris. Mantap, podcaster. Ya semoga aja sih ya jadi podcaster beneran nih. Tapi emang sih kalau punya cita-cita tuh harus tinggi langit. Harus kayaknya. dong. Biar kayak mimpinya anak TK gitu loh. Emang cita-citamu pas TK dulu apa sih? Cita-citaku jagang sih. Standar maksudnya. Iya kayak apa ya, dokter, presiden, Ultraman. Tapi astronot sih yang paling ini, yang paling tinggi, beneran tinggi soalnya di angkasa kan. Kalau kamu apa? Aku sih pengen jadi tuan krep aja nih. Wow. Soalnya kalau tuan krep tuh kayak banyak duit banget gitu loh. Iya juga sih. Anyway, kok nggak ada sih anak TK ya yang cita-citanya tuh jadi relawan sih? Ada kali ya, tapi 1 banding 1.000.000 gitu mungkin. Karena anak TK mana tahu gitu loh relawan, orang dewasa aja ada yang nggak tahu. Iya, Tapi tahu. emang pas dulu TK tuh kayak semua orang cita-citanya pada daki-daki itu nggak sih? Bener banget. Kalau sekarang mah boro-boro ya mau daki-daki, yang ada makin pusing. Setuju banget. Karena makin dewasa kepala tuh kayak bekerja keras banget gitu sih. Rasanya udah kayak gimana ya, kebelah jadi 2 kayak rambutnya Mail. Aduh, kayak gedung itu ya. Apa tuh gedungnya warna hijau tuh yang kayak Apa? rambutnya Mail tuh. Gedung Apa sih? Di Jakarta. Serius deh, apa sih? Gedung DPR. Oh iya bener. Bener-bener ya, gedung DPR ya? Iya bener. Tuh kan, jadi kemana-mana kan. Tapi bener loh, yang tahu arti relawan tuh kayaknya cuma masih dikit gitu ya. Kalau kamu nih, kenapa nih? Bisa nggak sih Nel kamu jelasin apa tuh relawan tuh? Kenapa nggak kamu aja sih yang jelasin? Kenapa harus nyuruh-nyuruh gitu? Emang kamu mandor mbak? Aku ngelak Kak. Ya podo moke lah. Ya astagfirullahaladzim, sesat. Gak guyon tuh yang mainin mokel rek cupu. Oke guys, menurut KBBI ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa India, apalagi Planet. Bahasa Indigo, bukan. Maksudnya tuh I-nya, Pak. Kamu tuh planet P. KBBP dong. Jadi relawan tuh artinya nih orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela atau mereka ngelakuin itu nggak karena kewajiban apalagi paksaan. Widih, encer juga loh otakmu itu. Abis dioplos sama bensin kali ya, encer. Bensin ya. Tapi kayaknya pembahasan kita udah mulai masuk podcast nih. Gimana kalau kita mulai aja? Boleh nih. Ayo, gimana kalau kita mulai dari Mars KSR? Wah, kenapa gitu? Harus Ya, banget ya. Biar ada ini aja, biar ada pembedanya aja. Biar ada bridgingnya gitu Iya, ya. benar-benar. Oke, refnya aja kali ya. Oke, cek. KSRPMI, KSRPMI. Siamo tutti fratelli. Sukarelawan, Palang Merah Indonesia. Suaramu gak enak sumpah. Biasalah, orang buko. Berarti kalau buko enak ya nanti suaranya ya. Iya dong, kalah itu Indonesian Idol. Nunggu buka aja ya kalau gitu biar suaranya jadi enak. Nungguin ya. Hahaha, Pale. Suaramu gak enak, semeneng aja kok Suaramu lebih gak enak ternyata. Ya udah lah ya, daripada kita nyanyi terus yang lain pengen ngantem nih, kan gak enak. Mendingan kita mulai aja deh podcastnya, ngobrol kayak biasanya, oke? Oke, yuk check it out. Halo semua, Apa
Apa kabar nih buat kalian dimanapun kalian stay? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ngomong-ngomong tadi kita udah kenalan belum ya? Kan katanya kalau tak kenal maka tak bisa ngutang. Kenalin, nama aku Naili. Hai, kenalin juga, nama aku Eva Nuraini. Kita dari KSR PMI Unit Universitas Airlangga. Pok 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 pok. Tadi kamu bilang apa? KSR ya? Bener-bener. Mungkin teman-teman yang dengerin ada nih yang mungkin belum ngerti dan bertanya-tanya apa sih KSR itu? Kamu bisa jelasin nggak sih, Fa? Apa ya? Jadi KSR itu kepanjangan dari Klub Sukarelawan. Artinya kesatuan dari unit PMI. PM itu sendiri Palang Merah Indonesia, yang menjadi wadah bagi anggota biasa dan perseorangan atas kesadaran sendiri menjadi anggota. Singkatnya nih, KSR itu sebutan relawan untuk PMI. Wow, menarik sekali. Iya dong, lancar nggak nih aku ngomongnya? Iya dong, kan kamu baca skrip. Aduh, buka aib boy. Jadi apa tuh terus bedanya PMI sama PMR? Ya beda dong, kamu kok pura-pura nggak tahu sih? Ya sesuai sama skripnya di sini. Aku harus bertanya seperti itu, Mbak. Sesuai settingannya. Iya, sesuai pengaturannya. Jadi PM itu adalah organisasinya. Nah, di dalam PM itu sendiri ada pengembangan SDM. Di dalamnya itu ada yang namanya PMR, KSR, sama TSR. Oh, jadi nggak cuma KSR aja ya, tapi PMR sama TSR itu termasuk di dalam PMI. Benar. Gitu guys. Nah, seperti yang kita tahu ya, PMR dari R-nya aja udah kelihatan, remaja. Bukan robot. Bukan Ruth Sahanaya. Makin kemana-mana nih. Jadi artinya ya, karena Palang Merah Remaja di dalamnya berarti orang-orang yang usianya kurang dari 18 tahun dan biasanya tuh ada di sekolah-sekolah. Terus tadi ada KSR nih ya. KSR tuh kayak kita-kita ini. Keanggotaannya ini berusia 18 sampai 35 tahun. Boleh dibilang nih KSR kayak tulang punggungnya PMI nih dalam setiap gerakan yang dilakukan di lapangan. Tulang rusuknya siapa nih, Kak? Aduh, belum ketemu sih kalau itu. Tapi kalau buat yang denger ini pengen jadi tulang punggungku juga boleh sih. Emang kamu patah tulang? Ya ampun, tega banget sih, Kak. Kok makin kesini manggilnya Kak ya? Enggak tahu ya. Kan kita seumuran, Bos. Ya nggak apa-apa sih, panggil Mbak aja gimana? Mbakmu ah. Bercanda. Lanjut ya, terus ada lagi TSR. TSR tuh relawan PMI yang secara personal nih mengabdikan dirinya untuk berkontribusi kepada PMI dengan keahlian-keahlian yang dimiliki. Biasanya tuh kayak dokter, perawat, yang gitu-gitu deh. Yang terakhir juga ada yang namanya DDS. Jadi DDS ini apa? DGS? Bukan DDS, tolong ya hukumnya dibuka. Kira DGS dengan setan. Donor darah sukarela, DDS itu. Jadi mereka yang secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk orang lain tanpa tahu siapa nih yang bakal jadi penerimanya. Wah, perfecto. Menariknya lagi nih, di PMI kota atau kabupaten biasanya itu membina KSR perguruan tinggi alias UKM KSR. Nah benar, terutama PMI Kota Surabaya udah menggandeng 8 perti di Surabaya. Keren banget gak sih? Yoi, bener banget, termasuk perguruan tinggi kita ya. Jadi, asli tau gak sih kegiatan kita itu ada dari internal dari UKM itu sendiri, atau dari rektorat, atau juga ada kegiatan kita dari eksternal yang dari PMI Kota Surabaya itu sendiri. Jadi kegiatannya tuh banyak banget ya, apalagi kamu nih banyak banget nih. Kayak sering banget gak sih spesialis kegiatan eksternal gitu, ikut kegiatan-kegiatan eksternal. Spesialis nih, kayak oke banget gitu ya spesialis. Ini ngomong-ngomong kamu kan juga spesialis di kegiatan internal tuh. Masa sih? Ah iya, jangan merendah untuk meroket. Merendah digugur. Pas banget dong ya, berarti karena gua aja kali ya, kan kamu dari Kominfo, terus aku dari Ladbang. Benar. Ngomong-ngomong udah dapet jodoh belum sih aktif di kegiatan eksternal, Pak? Kan kegiatannya campuran gitu kan, dari perguruan tinggi atau perti lainnya. Aduh, pertanyaannya ini bisa aja nih. Gimana dapet jodoh coba? Orang kebanyakan mereka tuh cewek-cewek. Ya emangnya asrama putri. Padahal tau gak sih, kalau udah masuk di dalamnya tuh, yang banyak dibutuhkan tuh tenaga cowok loh. Makanya nih, gak heran sih kalau kamu lihat cewek-cewek KSR itu sekuat baja. Bener banget, makanya jangan sekali-sekali nyakitin anak KSR. Aduh, ngeri nih, Kak. Yang ada kamu nih yang disakitin. Enggak dong, bercanda. Iya. Ini dikirain pertolongan pertama itu cuma yang telaten, yang kalem, yang merawat gitu deh. Padahal ya
enggak gitu loh, banyak butuh tenaga cowok gitu. Bener. Paling kayak stigma masyarakat tuh Kak Esther identik sama cewek. Mungkin yang cowok-cowok agak takut kali ya kalau gabung ntar nggak ada cowoknya gitu. Padahal dibutuhin gitu ya. Iya, bener banget tuh. Tapi kalau kegiatan eksternal gitu biasanya apa aja sih Fa yang mungkin berkesan banget nih buat kamu? Apa ya yang berkesan? Banyak sih yang berkesan, soalnya ya tiap kamu ikut kegiatan eksternal tuh pasti ada aja kesannya. Oh gitu. Oke, tapi aku mau ceritain yang bagian mana dulu ya. Ini aja deh, yang baru-baru ini nih, kan karena ada COVID nih. Jadi PMI itu ada ngadain yang namanya pencegahan KLB. KLB itu kejadian luar biasa karena COVID. Jadi kita tuh bantu semprot-semprot desinfektan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Surabaya. Ih seru banget. Kamu nggak ikut sih? Ya. Itu mana ya? Nah, itu waktu kita nyemprot-nyemprotnya pakai sprayer tuh, ada yang namanya sprayer gendong, pakai Grand Max juga, terus pakai gunner juga. For your information aja nih, buat cewek-cewek itu pakai yang gendong. Tapi tau gak sih, yang gendong itu tanpa ada isi desinfektan pun, cuman alatnya doang sama baterai, itu udah berat loh. Beratnya tuh udah mencapai 2,5 kg. Wih kayak zakat ya berarti 2,5% sih tapi. Kamu udah zakat belum nih sekarang? Belum sih. Makasih ya udah diingetin. Lah, bisa bayangin nggak kalau misalnya itu ditambahin air yang liter sih? Berapa liter ya? Kira-kira tuh 3-4 liter kayaknya tuh. Nah, itu beratnya sampai 5 kg. Bayangin aja tuh di pundak tuh nyangklong kayak Dora. Pakai tas itu 5 kg keliling-keliling kampung, masuk-masuk ke gang-gang kecil. Soalnya emang kalau sprayer gendong itu emang dikhususin buatnya ada di gang-gang kecil tuh. Ya, kenapa nggak minta bantuan Bud? Bud lagi berpetualang nggak? Oh iya, ditinggal Bud ya, kasihan. Tapi nggak bayangin sih itu jalan udah panas kan ya, Surabaya panasnya ya, tahu sendiri lah ya, kerak neraka. Capek banget kayaknya ya. Terus belum lagi pakai APD lengkap kayak helm, terus face shield, masker Google. Kenapa nggak cowoknya aja sih yang bawa sprayer gendong, kan berat tuh. Nah, itu dia poinnya mau aku ngomongin tadi tuh. Kan banyak tuh yang kira kalau misalnya KSR itu butuhnya banyak di cewek, padahal tuh lebih butuh cowoknya kan. Itu juga berat banget. Kenapa nggak si cowoknya aja yang bawa sprayer gendong? Karena itu kan memang ada dibagi tuh, ada Grand Max sama Gunner. Kan nggak mungkin tuh cewek-ceweknya nyopir Grand Max sama Gunner tuh. Wah, lucu banget nih jadinya tuh. Nah, makanya tuh dibagi tugas, si cowok itu lagi nyopir itu. Tapi ada juga nih kalau Grand Max tuh. Grand Max tuh yang nyopir emang si cowok, tapi yang nyemprot tetap cewek. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Kalau nyemprot pakai Grand Max itu harus tarik mesin. Dan mesinnya itu sumpah itu berat banget asli. Kayak hidup ini ya. Wah, berat nih kalau ngomong masalah hidup, berat banget nih hidup. Aku pernah tuh nyobain pakai Grand Max juga, itu nariknya sumpah ya ampun berat banget. Terus pakai Tosa juga gitu. Ya ampun, mending tarik tunai ya. Wah, asik dong kalau tarik tunai itu. Dapat duit, gak berat. Tapi kalau misalnya kejadian luar biasa itu kan biasanya kayak ada dapur umum gitu nggak sih? Wah, bener banget. Terus yang cowok ikut masak nggak? Nah itu dia, salah satunya juga ini tuh. Si cowok tuh, kita tuh awalnya ngeremehin gitu loh, bisa nggak sih si cowok itu bisa nggak sih diandelin? Tapi ternyata ada loh salah satu cowok yang bener-bener sumpah jago banget dia masak. Ngiris-ngiris tuh, kita cewek-cewek tuh biasanya kayak ketebelan gitu ya, ngiris kulit. Di dagingnya juga kena. Terus yang cowok tuh bener ada yang bersih gitu loh. Tapi kebanyakan dari mereka ya kita manfaatin buat ini sih, beli-beli ke pasar gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar saling bantu satu sama lain gitu ya. Bener banget. Saling melengkapi gitu. Bener banget. Terus sambil kayak ngidupin kompor tuh juga, tuh kompornya soalnya kita nggak pakai gas, pakai apa namanya? Pakai omongan tetangga nih, berapi-api. Boleh, itu kan panas banget, itu lebih panas ini. Ngomong-ngomong masalah eksternal doang nih, kira-kira kalau Naili apa nih? Kalau kamu gimana nih, Nel? Kalau aku sih nggak bisa masak, Fa. Bisanya cuma nyicipin. Wah, ini orang mulai ngelawak lagi nih ya. Internalnya maksudnya gimana tuh? Cerita dong kegiatan internal gimana? Kalau pas pandemi gini sih kegiatan internal jadi berkurang banget sih ya. Tapi ada satu sih kegiatan internal yang paling favorit banget. Apa tuh? Latihan rutin dong. Jadi walaupun lagi pandemi gini, tetap latihan rutin, tetap terlaksana secara online. Pakai Zoom ya kak ya? Jadi kalau Zoom atau Jimit gitu kan, kita latihan rutin seperti biasa, cuma ya jarak jauh gitu kan. Tapi tenang, ada Google Drive yang isinya tuh materi-materi sama video yang udah dibuatin nih sama pematerinya. Jadi bisa ketinggalan tas Jimit,
kamu disuruh ibumu beli takjil ataupun disuruh bapakmu nyuci motor. Nah ini tenang aja, masih bisa lihat video-videonya, terus bisa dipraktekin sendiri dia di rumah. Tapi jangan lupa absen ya, absen paling penting tuh. Oh iya bener, buat SKP. Oh iya, ngomong-ngomong tentang latrut nih, aku inget kejadian deh. Dulu tuh aku pernah praktekin tentang pembalutan tuh di rumah. Oke. Aku praktekin ke ibuku tuh. Terus tiba-tiba hujan tiba-tiba tuh kayak nggak ada permisinya gitu loh. Tiba-tiba deras. Lah ibuku buru-buru lari. Oke. Lah tetangga tuh pada lihat, dikira ibuku habis perbanan, dikira habis ngapain, habis kena apa, habis kecelakaan apa gitu ya pakai perban. Aduh epic sih itu. Terus tetanggamu gimana? Ya pada bilang ya Allah yuk Ning, mari tiba nang di. Harusnya dijawab sih, tiba nang pelukanmu. Ubu banget ya kalau gitu. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia selamanya dong. Beda konsep kalau itu mah Rapunzel. Tapi selain latihan rutin, yang aku salut banget sih sama anak KSR itu manajemen organisasinya ya, entah pas pandemi ataupun enggak. Anak KSR tuh gercep, terus kayak udah terlatih gitu loh menghadapi situasi genting. Kamu ngerasa gitu juga nggak sih? Bener banget pokoknya dah. Karena proker-proker banyak kali tuh ya. Terus proker-proker itu banyak banget yang kita harus sering berhadapan dengan orang-orang beda. Beda orang kan beda karakter tuh. Lah belum lagi kita harus dituntut sebagai profesional. Kalau orangnya bikin jengkel, kita tetap harus tersenyum dong. Duh kalah ya event organizer ya yang profesional. Iyalah, besok-besok kalau nikah aku mau ngubungin anak KSR aja deh buat sewa itu, wedding organizer. Emang calonnya udah ada? Ya ampun, pertanyaan sulit nih. Sama tetanggaku aja nih kayaknya, yang mari boyu nih gitu loh. Aduh, itu kan awalnya sama ibumu kok jadi sama kamu. Tapi yang kerasa banget jiwa KSR-nya tuh pas penugasan buat demo, ingat nggak? Oh yang waktu itu ya, yang di Surabaya. Oh iya yang di Surabaya sih ya. Kita tuh ditugasin dari kampus buat jaga medis gitu. Demo apa sih yang kemarin tuh? Demo apa ya? Turunkan harga album BTS. Enggak dong. Tambah durasi ikatan cinta. Makin kemana-mana aja nih. Oke, balik ke topik kali ya. Nah, tapi untuk menghadapi situasi genting itu pastinya perlu latihan dong. Bener banget. Ini nih fungsi diklat alias pendidikan dan latihan untuk KSR. Ingat banget tuh, dulu kita diklat ruangannya 120 jam gak sih buat 5 materi? Iya, lama banget ya kalau dipikir-pikir. Tapi seru loh, materinya tuh bermanfaat soalnya. Bener-bener banget, meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Gak dikit sih kalau aku belajar. sorry. Aku duduknya depan loh, tapi tetap ngantuk sih. Tapi aku paling seneng deh kalau ada prakteknya nih. Tapi yang gak kalah serunya nih, ada diklat lapangan dong. Iya bener banget, kita tuh ngerasa kayak cosplay jadi ninja Hattori gitu gak sih? Ninja Hattori ya? Mendaki gunung, lewati lembah. Kayak anak senja aja mendaki gunung. Tapi dulu tuh ngerasa banget jadi orang yang paling keren sedunia. Iya sih, tapi kenapa ya si Doi tetap gak ngelirik aku gitu loh? Kenapa? Walaupun udah ngerasa keren ya abis diklat ya. Aduh kebiasaan deh, fall in love with people you can't have. Aduh ya, habis gimana lagi dong Pak Ustadz? Nanya Pak Ustadz lagi. Udah gak usah nangis. Nih air matamu membanjiri seluruh kosan loh. Gensetnya sampai ngambang. Iya alay. Sorry. Ya ininya diklat tuh salah satu kegiatan buat mempersiapkan kapasitas para relawan biar siap buat terjun di lapangan. Aduh sakit dong Kak kalau terjun di lapangan. Ya maksudnya nggak langsung nyungsep gitu ke lapangan, kasih trampolin deh biar smooth. Rewelera arek Genjeran. Eits, kok bawa-bawa daerah? Ya maksudnya tuh biar apa ya, memperkenalkan Genjeran ke seluruh pendengar nih ya. Wah mantap, multi-talent banget ya nih podcast ya. Kenalin KSR sama kita harus promosi ya. Pesona Indonesia. Bangga nih bangga, kementerian tuh bangga kali ya Sandiaga melihat kita tuh. Oh iya, tolong Pak Sandiaga kalau misalnya dengerinnya kita bisa dong diangkat jadi brand ambassador Kenjeran. Ya intinya dari podcast ini adalah jangan lupa ke Kenjeran. Tadi ngomong panjang lebar, intinya cuma itu doang. Ya enggak sih, intinya jadi anak KSR tuh nyenengin banget. Tapi di mana ada kesenangan, di situ ada ketagihan. Salah, kesedihan maksudnya. Yoi, contohnya mungkin pas lagi kuliah ya, tiba-tiba tuh kayak kepikiran proker gitu loh. Terus habis itu pas kita ke sekre, pas kita lagi rapat proker, malah kepikiran tugas kuliah. Bener sih, jadi mungkin rapin prinsip ini aja ya. Kuliah prioritas, KSR totalitas. Mantap, jadi kuliah tetap jalan sambil tetap bermanfaat lewat jadi KSR. Mantap.
Betul. Oke, aduh lapar banget. Kita mau buka puasa dulu aja kali ya. Lebih Rora is buko. Prepare maksudnya, suuzon terus. Oke. Naili and Eva signing out. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Template banget ya Bun kata-katanya. Ayo dong biar menang. Oh iya benar. Dukung kami ya guys. Barang siapa yang mendukung kami doakan untuk tidak terjebak dalam friendzone. Dan yang paling penting sih, jangan lupa bahagia. Goodbye anak manis. Yang gak manis, sorry ya, gak bye.